Eh, Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Siaan dengan NPM 231500153 dari jurusan Teknik Elektro Prodi Teknik Informatika Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan gimana cara kerja AVS Sense, yang mana kita membutuhkan dua PC atau dua laptop, yang mana PC A sebagai controllernya, yang kita bilang sebagai adminnya yang mengatur dan mengkonfigurasi sepenuhnya, dan PC B itu atau PC 2 itu sebagai kliennya. Jadi saya jelaskan dulu secara garis besar cara kerjanya dan outputnya bagaimana. Jadi pada output akhirnya itu nantinya si PC A ini bakalan bisa mengontrol kegiatan dari si PC B. Jadi si PC A ini bakal ngasilin sebuah VPN, yang mana nanti VPN ini bakalan di-download oleh PC B. Dengan menggunakan VPN itu, si PC B ini nanti bakalan bisa mengakses berbagai web server yang ada. Tapi di sini kita bakalan fokus pada server Vkelas Unila, teman-teman. Oke, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu di PC A ini kita itu harus mengkonfigurasi yang namanya pfSense ya, teman-teman ya. Jadi dalam pfSense ini kita bakal download sebuah OpenVPN ya, kita konfigurasi bagaimana sebagai mestinya. Langsung aja mungkin kali sini saya jelasin. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Dari langkah yang paling awal kita setelah masuk ke menu dari pfSense Home ini, itu kita pertama kali bakalan masuk ke menu firewall. Ke firewall ini, ke bagian roles. Oke, jadi bisa dilihat ini ada beberapa menu, ada floating, WAN, LAN atau OpenVPN. Kita fokusnya di bagian LAN ini. Di bagian LAN ini bisa dilihat ada stage ya, roles itu ada 5 dan 2. Kalau kita lihat keterangannya itu ada yang terindikasi silang merah, yang mana itu belum aktif atau di blok. Kita ambil contohnya yang ini teman-teman, yang IP 4 bintang ini. Jadi yang ada keterangan blok ini. Jadi untuk mengkonfigurasinya, untuk kita bisa mengaturnya, itu kita bisa tekan tombol edit. Ini tombol yang seperti itu, pena tadi. Nah, untuk pengaturannya sendiri itu bisa dilihat. Untuk di sini itu kita pilih blok, interface-nya itu LAN, address family-nya IP4, protokolnya itu ini. Terus source-nya itu kalau kita lihat ini ada sebuah IP 192.168.1.7. Nah, IP ini IP siapa teman-teman sebenarnya? Oke, kalau kita pindah ke PC B, IP 192 tadi 17 itu merupakan IP yang dihasilkan ataupun IP yang kita buat secara manual di PCB ini. Kenapa bikin kita secara manual? Karena di sini kita menggunakan kabel UTP yang menghubungkan keduanya. Jadi kedua PC ini terhubung lewat dari port Ethernet. Jadi di PCB ini kita mengatur IP-nya sesuai yang tadi itu 192.168.1.7. Kita atur dulu. Yang setelah sukses untuk diaturnya, kita pindah ke PC A. Setelah tahu kita PC B tadi IP-nya, kita masukin di sini tadi, seperti yang saya bilang tadi, di source-nya kita masukin IP ini. Terus kalau kita lihat juga ini ada di destination ya. Destination itu alamat sesuai namanya. Kalau kita lihat kan ada IP 103.346.19. Jadi IP ini adalah IP Vkelas. Kenapa? Karena tadi yang menjadi uji coba kita itu adalah IP Vkelas sendiri, destination-nya, fokusnya. Terus untuk selanjutnya kita lihat ada logs, seperti description blog itu bebas. Setelah itu, ya ini langsung aja kita save. Karena saya tadi udah save juga, saya balik aja. Oke, ya change tadi, tapi change. Oke, the change have been applied semua, the word follow, gini. Oke, kita selesai nih di bagian LAN-nya nih, teman-teman. Kita selesai di bagian LAN. Terus kita balik pindah ke bagian user. Kalau kita lihat di sini di bagian user ini itu ada beberapa ini ya, firewall. Di bagian user itu ada di bagian Oke, tadi kan seperti bilang, kita lanjut ke bagian user. User ini sendiri kita bakal ngambil atau mengakses dari menu di bagian sistem. Kalau kita lihat di bagian sistem ya teman-teman. Sistem di bagian user manager. Di user manager.
Nah, kalau kita lihat ini ada admin, ini admin username, ini admin apa? Ini adalah admin bawaan dari website sendiri. Terus kita bikin suatu user, VPN user. Kalau kita lihat gimana dalamnya itu, ini gini. Username itu adalah VPN user dan passwordnya itu kita atur. Karena saya tadi udah ngatur passwordnya, jadi tidak perlu lagi full name-nya VPN user dan konfigurasi selanjutnya seperti ini. Nah, sertifikat ini kita perlu tambahin, user sertifikat ini kita perlu tambahin. Nanti bisa tambahin juga user sertifikat. Untuk sertifikat seperti apa? Ini nih, VPN CA kita tambahin. Setelah itu ya udah selesai. Mungkin kita langsung balik aja ya. Oke, kita balik lagi. Setelah ada user, kita tambahin user. Kita langsung akses OpenVPN ini di bagian menu VPN tadi karena kita akses. Nah, kalau untuk mengakses OpenVPN kita ini pindah ke PC 2. Enggak sebenarnya di PC A dulu, PC 1 dulu. Di OpenVPN ini kalau kita lihat actionnya, editnya di bagian ini description ini ada bypass, kita tuliskan sesuai ini. Ada remote access, local database seperti ini. Terus ada TLS key-nya. Kita atur ke VPN CA seperti tadi sertifikatnya, server. Oke, selanjutnya kurang lebih begini. Oke, dan di sini ini custom option ya, post route. Kalau kita lihat post route ini ada route 103.19 sampai dengan subnetnya itu ada 255, itu mengarah ke alamat dari vClass tadi. Dan kalau kita lihat ke bawah bot, ya, terus disesuaikan semua dengan seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita atur, kita konfigurasi di PC A, kita bakalan pindah ke PC B. Oke. PC B ini sendiri kita ini bakal mendownload sebuah VPN, dan VPN itu adalah VPN yang udah dihasilkan dari si PC A tadi. Jadi kita langsung ke menu VPN ya tadi ya. Kita menu VPN, terus ke OpenVPN. Karena saya di sini udah berada di VPN-nya, langsung di menu VPN-nya kita bakal ke menu client export. Kita masukkan ini admin. Oke, kita ke bagian VPN ya teman-teman ya, ke bagian OpenVPN. Terus kita ke client export. Nah, kalau kita lihat di bawah ini adalah client export, ini bisa di generate. Itu karena tadi di PC A ini kita udah ngatur sedemikian rupa. Karena dengan kita atur itu sebuah export atau file itu bakal diberikan untuk kita download. Contohnya seperti ini nih. Nih, ada banyak file yang perlu di-download, tapi kita fokusnya di current Windows nih. Di current Windows installer ini kita download. Setelah berhasil di-download, itu bakalan ada konfigurasi. Teman-teman bisa lanjutkan sendiri konfigurasinya seperti apa ya. Nanti setelah berhasil download di panel ini bakalan ada tampilan seperti ini teman-teman. Nih, kalau kita klik kanan bakal ada connect atau disconnect. Jadi connect ini dan disconnect ini maksudnya apa? Simpelnya begini, karena tadi di PC A kita udah memblok IP dari si PCB ini yaitu 192.168.1.7, otomatis si PCB ini tidak bisa mengakses apapun. Tapi fokusnya kita ini case-nya kita ngambil dari virtual class, vClass dari Unila sendiri. Jadi ketika ini disconnect, tidak terconnect, kita mengakses Unila itu tidak akan bisa. Nih, bisa dilihat ya loadingnya lama. Kenapa ini terbuka? Ya sebelumnya saya ngebukanya ini dalam keadaan terconnect. Tapi dengan kondisi tadi nih, yang OpenVPN ini connect, berarti belum connect. Nah, nih kondisinya ini kan disconnect nih. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bakal bisa mengakses vClass Unila ini karena udah diatur tadi di PC A. Gimana caranya? Karena tadi kita udah selesai mendownload OpenVPN, kita masukkan menu ini, terus kita connect.
connect. Nah, kita bakal diminta sebuah akun, username atau password itu. Username itu VPN user, untuk passwordnya itu adalah password yang telah kita atur tadi di PCA di bagian user manager. Jadi kalau kita lihat di sistem, ini ada user manager. Nah, di situ bagian yang kita atur tadi. Oke, karena saya udah mengaturnya, kita masukin aja passwordnya. Oke, langsung enter. Oke, ini berhasil di connect ya teman-teman ya. Setelah di connect, kalau kita akses ulang lagi vKelas Unila ini, nih bisa dilihat akses ke Unila itu sudah berhasil. Oke, ini hanya sedikit nge-lag aja. Nah, nih setelah terkonek ke VPN tadi, akses kita user itu di PCB itu bisa mengakses dari web server Unila ini sendiri. Dan kalau kita pengen buktikan ya lewat command prompt. Ini. Nih, kalau kita ini ping, bakalan ada balasan dari vKelas Unilanya berhasil gitu. Nah, kalau kita disconnect VPN-nya, ini bakalan munculkan hasil yang tidak diinginkan, yaitu tidak adanya balasan atau RTO, request timeout. Oke, mungkin lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana cara dari sebuah PC itu bisa mengontrol dari PC lainnya dengan sepenuhnya. Nah, di kasus ini kita ngambil sebuah web server Unila sebagai contohnya, dan bisa dilihat berhasil teman-teman. Dengan ini mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semangat.